Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan dan like, share, karena tanpa bantuan teman-teman juga channel YouTube saya ini tidak akan berkembang ya dengan baik. Jadi sekali lagi saya berterima kasih buat seluruh teman-teman. Ya, kita bicara sekarang lagi melanjutkan tentang persiapan tim nasional kita setelah drawing kemarin di Kuala Lumpur di markas besar AFC, di mana kita sudah tahu bersama berada di grup C, ada Jepang, ada Australia, ada Arab Saudi, ada Bahrain, ada China. Nah, kita kalau bisa melihat pertandingan awal di bulan September tanggal 5 itu terus dalam putaran pertama seakan-akan memang tidak diuntungkan dari sisi jadwal ya, kalau bisa dilihat ya. Karena begini teman-teman, 10 pertandingan yang akan dimainkan oleh tim nasional kita itu 5 di putaran pertama dan 5 laga itu di putaran kedua. Nah, putaran pertama itu dari 5 September sampai di November. Ya, kalau bisa lihat sini 14 November. Tuh. Kemudian lanjut di putaran kedua dimulai dari bulan Maret. Bulan Maret itu tanggal 20 Maret. Ya, tanggal 20 Maret baru sampai pada lawan Jepang terakhir di putaran kedua pada tanggal 10 Juni. Jadi itu memang rame pertarungan kita nantinya di pra Piala Dunia grup C ini, karena kita akan memulai pertandingan melawan Arab Saudi. Tidak mudah memang melawan Arab Saudi, kalau bisa dilihat tim yang sangat kuat, tapi kita harus tandang. Tandang ini yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh kita. Ya, bagus kita sebagai underdog, sebenarnya kita tidak perlu terbeban melawan Arab Saudi, dan Arab Saudi juga tahu bahwa Indonesia berkembang dengan sangat baik. Ya, berbeda penampilan kita di Piala Asia di Qatar ya di awal tahun kemarin dengan yang saat ini. Kalau di Qatar itu kan kita belum punya Tom Hai, belum punya Ragnar Oratmangun, belum punya ada Jai Itses, kemudian ada Calvin Verdong. Jadi sekarang kita sudah punya pemain-pemain seperti mereka yang saya sebut tadi. Dan pertandingan setelah melawan Arab, kita akan menjamu Australia. Saya pikir kalau kita pertandingan pertama kita bermain melawan China, tentunya akan terbuka peluang. Kemudian kita menjamu Bahrain, ini lebih enak buat kita. Tapi tidak, karena 2 pertandingan pertama itu yang krusial buat kita, langsung dengan Arab, dan kita menjamu Australia. Setelah itu kita ke Bahrain. Bukan kita menjamu Bahrain, kita ketemu Bahrain nantinya di Bahrain pada 10 Oktober. Nah, itu di bulan Oktober ya kita akan bermain. Nanti pada tanggal 15 kembali kita bertarung tandang melawan China. Jadi itu seakan, maka saya bilang ini tidak diuntungkan dari segi jadwal, karena kita tidak menghadapi Bahrain atau China lebih dulu di kandang. Itu nanti di putaran kedua baru kita ketemu Bahrain dan China di kandang kita di GBK. Ya, kemudian kita akan bertarung di kandang melawan tim kuat lagi, Jepang. Di putaran pertama itu ya, Jepang ini tim yang kita tahu bersama langganan Piala Dunia dan lebih difavoritkan untuk bisa lolos. Tapi apapun itu, seperti kata Pak Ketua, Pak Erick Thohir, bahwa kita harus hadapi, kita harus punya nyali yang kuat. Ya, siapapun lawan kita, kita tetap harus optimis untuk mendapatkan hasil. Seandainya kita itu bisa di kandang aja semua kita tidak kalah, ini sudah bagus buat kita. Ya, kalau ingin memang lolos paling tidak di urutan kedua memang tidak mudah untuk langsung lolos. Ya, semua terbuka, tapi kita harus bisa ambil poin di tandang. Bukan hanya berharap di kandang, sulit. Kalau semua di tandang kita kalah, tapi kita dapat di kandang, tetap berat untuk bisa lolos langsung. Ya, kalau untuk peringkat ketiga atau peringkat keempat mungkin masih oke lah. Untuk kita bisa berharap ada lolos di putaran keempat nantinya. Ada diputar lagi kan. Tapi ini benar-benar kita sulit kalau melihat dari jadwal ini. Arab Saudi, kemudian kita menjamu Australia, 2 kali tandang melawan Bahrain dan melawan Cina. Kita kembali ke kandang melawan Jepang. Sebelum kita memulai putaran kedua lagi, kita harus menghadapi Arab Saudi di kandang ya di 19 November, dan nantinya pada bulan Maret pada tanggal 20 kita ketemu dengan Australia. Ya, kita tandang ke Australia karena kita sebelumnya kan di putaran pertama menjamu Australia, sekarang kita tandang. Setelah kita menerima Arab, kita tandang ke Australia. Ya, kemudian kita bermain 2 kali kandang. Nah, ini sudah di akhir-akhir. Kalau poin kita tidak maksimal, agak sangat sulit. Ya, mudah-mudahan kita bermain melawan Bahrain dan China itu pada tahun depan di 25 Maret dan 5 Juni menjamu Bahrain dan China. Mudah-mudahan
Ya semoga kita bisa mendapatkan poin penuh sini. Kita menang lah. Oke lah, bisa berharap ada di peringkat ke-4 paling tidak. Kalau kita sampai gagal dalam posisi tandang kita ya. Tapi kalau kita bisa membuat kejutan, menahan imbang misalnya Arab Saudi, wah rame. Kemudian kita memukul Bahrain di kandang Bahrain, mengalahkan China di kandang China. Wah, ini top buat kita. Kembali ke kandang kita bahkan bisa lolos loh. Bisa rame, langsung lolos ya. Apalagi kita bisa membuat skor, menahan Jepang imbang lagi. Ya, semoga semua itu bisa terjadi walaupun banyak orang yang bilang, ini tidak mungkin. Ya Indonesia bisa melakukan ini. Tapi kita beda, sekali lagi berbeda materi kita. Dan mungkin lagi akan lebih berbeda kalau ada pemain-pemain tambahan, amunisi-amunisi baru yang kuat, yang grade A yang ada di tim nasional kita. Itu yang kita harapkan bersama di putaran ketiga. Pertandingan terakhir tentunya melawan Jepang, bermain di Jepang. Menarik karena kita punya hubungan baik dengan Jepang. Seandainya Jepang juga sudah lolos, sudah memastikan diri lolos. Dan kemudian kita membutuhkan bantuan misalnya di pertandingan terakhir. Saya pikir ini Jepang bisa bantu kita juga untuk bisa memberikan poin buat kita. Kalau Jepang sudah aman dan kita butuh untuk dapat poin lawan Jepang, ini yang menarik ya buat kita. Semoga itu bisa terjadi. Tapi apapun yang saya katakan, kita tidak perlu untuk berharap memohon bantuan kepada siapapun. Kita harus tentukan dengan diri kita sendiri untuk bermain. Artinya juga dukungan dari masyarakat pencinta sepak bola Indonesia terhadap tim kita harus kuat. Itu yang diharapkan oleh Pak Erik. Tapi juga di sini membentuk tim nasional kita harus benar, ya harus benar dari sisi semua yang ada, yang bisa mendukung tim kita. Termasuk dari materi ini, kualitas ini yang paling penting untuk tim kita menghadapi putaran ketiga. Karena kan sekali lagi itu nggak gampang untuk bisa mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Australia, mengalahkan Jepang. 3 tim yang menjadi momok saya pikir kuat di daratan Asia ini. Tapi kalau kita paling tidak bisa menahan imbang saja, untuk ketiga tim ini sudah bagus buat kita. Apalagi dalam posisi kita tandang. Itu baik buat kita. Ya semoga bahwa sepak bola apapun bisa terjadi di lapangan. Dan kita berharap tentunya fighting spirit yang sangat tinggi dari semua pemain. Tekad dari semua pemain ini yang kita akan tunggu. Dan kita berharap memang ada amunisi-amunisi baru lagi yang didatangkan oleh PSSI. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.